Kali ini kita akan membahas soal-soal UPPPG, yang mana soal-soal ini merupakan rekapan soal-soal yang keluar setiap tahap pada ujian-ujian sebelumnya dan berdasarkan kisi-kisi soal. Nah, sebelum kita masuk pada soalnya, pertama kita akan membahas kisi-kisi soal dan bagaimana hubungannya dengan soal yang keluar. Coba diperhatikan. Nah, pada kisi-kisi soal ini yang menjadi materi yang diujikan adalah metode ilmiah. Sedangkan kisi-kisinya adalah diberikan langkah metode ilmiah secara acak, peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Jadi yang diharapkan di sini adalah langkah-langkah metode ilmiah secara acak, kemudian peserta diminta mengurutkannya dengan benar. Nah, sekarang kita lihat soal apa yang keluar. Nah, perhatikan soal ini adalah rekapan soal yang memiliki kesamaan dengan soal-soal yang keluar adalah sekitar 90%. Kenapa 90% kita buat teman-teman? Supaya kita tidak dicap menyebarkan soal-soal UP. Nah, mari kita perhatikan. Soal nomor 1. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. Nah, sekarang disajikan kepada kita metode ilmiah. Dan metode ilmiah ini telah diacak. Nah, kita diminta mengurutkan langkah-langkah ini dengan benar. Nah, dari langkah-langkah ini, maka langkah-langkah metode ilmiah yang benar adalah 1. Menemukan masalah. 2. Membuat hipotesis. 3. Menentukan variabel penelitian. 4. Mengumpulkan data. Dan 5. Mengolah dan menganalisis data. Nah, dari urutan ini, jawaban yang benar adalah 1, 3, 4, 2, dan 5. Nah, demikian teman-teman soal mengenai langkah-langkah metode ilmiah. Nah, bagaimana kita bisa sukses mengerjakan soal-soal ini pada ujian berikutnya? Ya, saya sarankan teman-teman menghafal atau mengingat langkah-langkah metode ilmiah. Nah, sebelum kita lanjut pada soal berikutnya, silahkan di like, subscribe, dan jangan lupa juga di share kepada teman-teman jika soal-soal ini merasa terbantu. Nah, kemudian kita masuk pada soal berikutnya. Sebelumnya kita melihat dulu kisi-kisinya. Nah, coba diperhatikan teman-teman apa yang menjadi kisi-kisi pada soal yang kedua ini. Ya, kita lihat materinya, sistem organ pada manusia. Sedangkan mari kita perhatikan indikatornya. Nah, indikatornya diberikan suatu gambar model sistem organ pernafasan. Peserta dapat menjelaskan proses pernafasan perut. Nah, di sini dibatasi yaitu proses pernafasan perut. Seterusnya mari kita lihat soal apa yang keluar berdasarkan indikator ini. Nah, ini dia. Soal yang keluar adalah gambar pernafasan perut. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa pernafasan perut ini terbagi 2 fase. Pertama adalah fase inspirasi dan kedua adalah fase ekspirasi. Mari kita perhatikan pertanyaannya. Berdasarkan gambar, tulang rusuk kontraksi pada peristiwa. Nah, sekarang kita garis bawahi kata kontraksi. Nah, kapan tulang rusuk ini mengalami kontraksi? Tulang rusuk mengalami kontraksi pada fase inspirasi. Ya, sekali lagi,
tulang rusuk mengalami kontraksi pada fase inspirasi pada pernafasan perut. Maka bisa kita simpulkan jawabannya adalah bagian C, inspirasi pernafasan perut. Kunci sukses di dalam mengerjakan soal ini adalah saudara harus betul-betul memahami proses pernafasan perut, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Selanjutnya kita masuk pada soal berikutnya. Seperti semula, kita perhatikan dulu kisi-kisi soalnya. Mari kita lihat apa materinya dan apa indikatornya dan apa hubungannya dengan soal yang keluar. Gaya dan energi pesawat sederhana. Indikatornya adalah disajikan cerita tentang dua orang yang menimba air dengan cara yang berbeda. Yang satu menimba langsung dengan menggunakan tali, satunya lagi menggunakan katrol. Peserta dapat membandingkan besar keuntungan mekanik. Nah, berdasarkan indikator ini, mari kita lihat bagaimana soal yang keluar. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Mari kita perhatikan gambar. Pada gambar ini, Adi menimba menggunakan katrol. Sedangkan pada gambar ini, Betty menimba langsung menggunakan tali. Coba diperhatikan, katrol ini adalah katrol tetap, ya, bukan katrol bergerak. Kalau katrol tetap, tentu keuntungan mekaniknya 0. Nah, apa perbedaannya dengan Betty yang menimba langsung menggunakan tali? Betty menarik tali ini ke atas karena tanpa bantuan katrol. Tetapi si Adi dengan bantuan katrol, walaupun katrol ini adalah katrol tetap, tetapi dia menarik bebannya ke bawah. Tentu Adi memiliki keuntungan yang lebih besar daripada Betty. Mari kita perhatikan alternatif jawabannya. Ya. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang tepat untuk kasus di atas adalah, mari kita lihat jawaban yang lebih tepat adalah keuntungan mekanik Adi lebih besar dari Betty. Ya, sekali lagi, keuntungan mekanik Adi lebih besar dari Betty. Nah, demikian teman-teman, soal ini juga selalu keluar pada setiap tahap. Jadi tolong benar-benar diingat kalau mau sukses menjawab soal ini pada ujian UPPPG berikutnya. Seterusnya kita lihat soal yang lain. Nah, pertama, kita perhatikan dulu kisi-kisinya, baru kita nanti masuk pada soalnya. Nah, sekarang adalah materinya matematika tentang FPB dan KPK. Sekali lagi, materinya tentang FPB dan KPK. Tetapi yang perlu kita ingat, di sini dia menyatakan yaitu pembelajaran yang berbasis HOTS. Ya. Yang diharapkan kepada kita adalah bagaimana merumuskan alat evaluasi hasil pembelajaran yang relevan dengan materi dan berbasis HOTS. Mari kita perhatikan bagaimana soal yang keluar berdasarkan indikator soal ini. Nah, coba kita perhatikan ini soal yang keluar, yaitu pohon faktor FPB dan KPK. Teman-teman, yang diharapkan di sini adalah bagaimana kita membuat alat evaluasi yang HOTS. HOTS adalah High Order Thinking Skill.
dan lawannya adalah LOTS, Low Order Thinking Skill. HOTS maksudnya adalah berpikir tingkat tinggi. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa soal itu HOTS, atau bagaimana kita bisa dapat membuat soal-soal yang berorientasi HOTS? Nah, tentu kita tahu bersama bahwa HOTS itu berdasarkan level kognitifnya dimulai dari level C4, C5, dan 6. Dan tentu kita bisa membedakannya pertama sekali dengan memperhatikan KKO. Maka mari kita perhatikan alternatif jawaban berikut ini, yaitu dari A, B, C, D, E. Kita lihat bagian A, kelompokkanlah bilangan berikut berdasarkan banyaknya faktor prima yang menyusunnya. Kemudian B, manakah? Hanya membedakan. Kemudian C, hitunglah. Kalau kita perhatikan indikator hitung ini, dia berada pada C1 ya, LOTS. Kemudian berapakah ini juga masih LOTS. Ubah juga masih LOTS. Dan manakah ini juga masih LOTS. Maka jawaban yang benar atau yang lebih tepat adalah kelompokkanlah bilangan berikut. Karena KKO atau kata kerja operasional kelompokkanlah sudah berada pada level C4, C5, dan C6. Jadi demikian teman-teman soal-soal yang bisa kita bagikan pada kesempatan ini, dan kiranya soal-soal ini dapat membantu saudara-saudari semuanya di dalam menghadapi ujian pengetahuan PPG pada tahap berikutnya. Dan tentu harapan kita bersama adalah teman-teman dapat lulus, dan tentu yang lebih diharapkan setelah lulus adalah mendapatkan tunjangan PPG. Nah, demikian saja. Jika ada hal-hal yang perlu kita bahas, silahkan dimuat pada kolom komentar channel ini. Kemudian sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga dapat mendapatkan kemudahan di dalam mengikuti UPPPG pada ujian-ujian berikutnya. Demikian saja. Semoga saudara-saudari sukses dalam menghadapi ujian PPG.